Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif secara sederhana melalui media Canva. Jadi langkah awal sebelum kita membuat media pembelajaran interaktif, kita harus menentukan dulu tema apa yang akan kita akan buat. Nah, setelah menentukan tema, barulah kita mendesain untuk membuat media pembelajaran interaktifnya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah di halaman awal seperti ini adalah membuat halaman judul. Kemudian memberikan judulnya, kemudian dilengkapi dengan gambar sesuai dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian berikutnya memberikan tombol navigasi. Di sini kita menggunakan tombol start, di mana tombol start ini kita bisa ambil di aset. Jadi kita masukkan di sini melalui aset. Nah, pindah ke halaman kedua. Di halaman kedua ini diberi judul halaman navigasi. Kenapa diberikan disebut dengan halaman navigasi? Karena di halaman inilah kita banyak melingkan ke beberapa slide yang ada di materi kita ini. Jadi kita membuat secara keseluruhan dulu. Jadi mulai dari halaman judul, kemudian buat tombol navigasinya. Jadi tombol navigasi ini berisi ada 5 bagian materi. Ada tujuan, ada materi pembelajaran, ada video pembelajaran, ada evaluasi atau latihan. Dan terakhir, kalau misalnya kita mau memberikan dia pengembang sebagai atau si pembuat dari aplikasi ini, boleh juga. Jadi ada 5 bagian. Kemudian ada juga tombol home. Tombol home ini nanti akan kita linkkan, link. Kita tinggal klik kanan saja di gambar ini, kemudian lihat di titik 3, kemudian kita pilih tautkan dengan halaman judul. Jadi ketika kita klik tombol yang ada di sini, tombol home yang ada di sini, itu akan mengantarkan ke halaman judul. Nah, sama halnya bagian-bagian yang 5 ini. Jadi kita juga buat hyperlinknya di sini di tujuan pembelajaran. Di tujuan pembelajaran, nah ketika kita sudah tautkan, kita sudah bikinkan linknya ini, dia akan ketika kita klik tujuan pembelajaran, dia akan mengantar ke halaman tujuan pembelajarannya. Jadi memuat tentang mapel apa, kompetensinya apa, indikatornya apa, dan tujuan pembelajarannya apa. Nah, sama ini juga ada tombol home, di mana tombol home ini nanti akan ketika dia diklik, ditautkan, kita buat tautan, dia supaya kembali ke halaman navigasi. Dia kembali ke halaman ini. Nah, berikutnya materi pembelajaran sama dengan tujuan pembelajaran, kita juga bikin tautan di sini. Jadi ketika materi pembelajaran kita klik, dia akan mengantarkan ke materi pembelajaran hari itu. Nah, di sini karena membahas tentang organ pernafasan, dia akan mengantarkan ke materi ini, organ pernafasan ini. Nah, di materi organ pernafasan sendiri ini juga menjadi tombol navigasi untuk materi tentang organ pernafasan, karena di sini
kita hanya menyediakan gambar, kemudian di gambar ini kita menyediakan titik-titik di setiap organ pernafasan. Jadi semisal di hidung ini kita buat tautan. Jadi ketika gambar hidung ini diklik, dia akan mengantarkan ke slide hidung tentang organ hidung. Jadi ada penjelasannya tentang hidung secara singkat. Nah, sama di sini juga selain ada penjelasan materi, ada juga tombol home. Tombol home ini ketika diklik akan mengantarkan kembali ke navigasi materi. Kembali ke navigasi materi. Nah, akan kembali ke sini di navigasi materi. Begitupun dengan tombol-tombol yang lainnya, ketika diklik dia akan menuju ke materi-materi berikutnya. Nah, selanjutnya materi kembali ke tombol navigasi. Kembali ke tombol navigasi, di tombol navigasi ini, nah kita membuat juga slide untuk video pembelajarannya. Jadi cukup dengan menekan tombol video pembelajaran, itu juga akan mengantarkan ke slide video pembelajaran. Ini navigasi untuk maka akan mengantarkan ke slide video pembelajarannya. Nah, untuk slide video pembelajarannya sendiri kita bisa tautkan melalui link YouTube dan bisa juga memasukkan video secara langsung di halaman slide ini. Nah, yang terakhir untuk game ini, slide game ini kita bisa gunakan untuk menambah motivasi anak dalam bermain memahami pembelajaran apa yang kita bawakan hari itu. Nah, adapun untuk gamenya kita bisa membuatnya di Educaply, di link Educaply. Jadi situs di luar Canva. Nanti setelah kita sudah buat gamenya di game lompat kataknya di web Educaply, kemudian link tautan dari browser tersebut atau aplikasi tersebut kita sematkan atau kita pastikan di halaman game ini. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih jauh tentang pembuatan media pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi